Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Sabita dengan NPM 23021020018 dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran Angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai ordinary differential equation. Yang pertama, apa itu persamaan diferensial? Nah, persamaan diferensial ini merupakan suatu persamaan matematik di mana variabel independen diturunkan terhadap satu atau lebih variabel dependen. Dalam penyelesaian persamaan diferensial sendiri dapat dilakukan analytical solution atau numerical solution. Nah, jenis persamaan diferensial secara umum itu dibagi menjadi dua, yakni ada ordinary differential equation atau ODE dan juga partial differential equation atau PDE. Di mana ODE ini atau persamaan diferensial biasa merupakan persamaan diferensial yang mengandung hanya satu variabel bebas. Sedangkan PDE atau persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Nah, untuk yang akan dibahas kali ini adalah ordinary differential equation, yang mana pada ODE ini dapat dilakukan numerical solution berupa Euler method atau rumah buta method, di mana yang akan dibahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini adalah Euler method. Nah, Euler method sendiri merupakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa menggunakan orde 1 dengan diberikan suatu nilai awal atau initial value. Nah, untuk pendekatan yang digunakan dalam metode Euler sendiri, yakni YT1 sama dengan YT0 ditambah HF T0, YT0, di mana FT0, YT0 ini sendiri merupakan fungsi yang biasanya udah dikasih dari soalnya gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persamaan diferensial. Kemudian untuk iteration prosesnya atau proses iterasinya, terdapat komponen-komponen yang harus dicari. Yang pertama itu adalah H. H itu bisa diibaratkan sebagai jarak sama dengan B dikurangi A per M. M itu adalah iterasi, H itu adalah nilai awal, B itu seperti misalnya dicontohkan, coba cari nilai pada hari kedua, berarti B-nya ini adalah 2. Seperti itu. Kemudian untuk mencari T-nya, TK ditambah 1 sama dengan TK ditambah K. Untuk mencari Y-nya, YK ditambah 1 sama dengan YK ditambah HF TK, YK. K ini sendiri udah ada ketentuannya, yakni 0, 1, sampai dengan M dikurangi 1, atau iterasi dikurangi 1. Jadi kalau misalnya iterasi yang digunakan adalah 3, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2, maka K yang digunakan adalah 0, 1, dan 2. Nah, untuk contoh soalnya, misalnya diketahui suatu fungsi sebagai berikut. DYT per DT sama dengan min T dikali YT, di mana YT ini merupakan ukuran sel atau unit, dan T adalah waktu atau hari. Dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal, yaitu hari pertama T sama dengan 0, adalah Y0 sama dengan 10 unit. Gunakan iterasi 3, 5, dan 10, di mana yang berarti ini tuh M yang dicari adalah M3, 5, dan 10. Untuk Y0-nya sama dengan 10, untuk A-nya sama dengan 0, dan untuk B-nya sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan soal yang tadi, berarti diketahui A-nya sama dengan 0, karena T-nya ini sama dengan 0, B-nya sama dengan 2, karena tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua. Kemudian, Y0-nya sama dengan 10, ketahui dari soalnya. Dan juga untuk M, untuk iterasinya adalah 3, 5, dan 10. Yang pertama dicari iterasi 3. Iterasi 3, diketahui M-nya sama dengan 3, K-nya karena mulai dari 0 sampai M dikurangi 1,
berarti 3 dikurangi 1, 2, maka K-nya adalah 0, 1, dan 2. Untuk H-nya berarti B dikurangi A dibagi M, di mana B ini tadi diketahui 2, A-nya 0, dibagi M-nya 3, jadi 2/3. Kemudian setelah diketahui nilai H-nya, kita bisa cari nih nilai T-nya. Nah, kemudian kita cari nilai masing-masing T. Kita cari T1, T0, T1, dan juga T2. Juga T3. T0-nya udah diketahui ya. Nah, untuk T1-nya sama dengan T0 ditambah H. Ini pakai rumus yang ini, TK tambah 1 sama dengan TK ditambah H. Untuk T1-nya sama dengan T0 ditambah H, T0-nya sama dengan 0, H-nya tadi diketahui 2/3, jadi T1-nya 2/3. Nah, untuk T2-nya, ini kan TK plus 1, jadi 1 tambah 1, T2, sama dengan T1 ditambah H. Nah, T1-nya tadi udah diketahui nih, 2/3. Ditambah H-nya 2/3, jadi T2-nya sama dengan 4/3. Begitupun untuk cari T3-nya. T3 sama dengan T2 ditambah H, T2-nya tadi diketahui 4/3 ditambah H-nya 2/3, jadi T3-nya 6/3 atau 2. Nah, udah diketahui nilai T, udah diketahui nilai H juga, kita bisa langsung cari nilai Y-nya. Yang pertama dicari itu adalah untuk K sama dengan 0. Ini rumusnya. YK ditambah HF TK, YK. Nah, Y0 ditambah 1 sama dengan Y0 ditambah HF T0, Y0. Y1 sama dengan Y0-nya 10 tadi, ditambah H-nya 2/3, kemudian F T0 Y0 itu negatif 0 dikali 10. Nah, ini dari mana? Ini tuh kita masukin fungsi yang tadi di awal. Ini, min T dikali YT. Nah, disesuaikan sama K mana yang lagi kita cari gitu. Karena ini yang lagi dicarinya adalah K0, berarti kita masukinnya T0 dan Y0. Yang artinya min 10 dikali 10. Nah, yang tadi kan fungsinya min T dikali YT. Berarti min 0 dikali 10. Kemudian dihitung. 2/3 dikali min 0 dikali 10, 0 ditambah 10. Jadi 10. Y1-nya sama dengan 10. Kemudian kita cari untuk K sama dengan 1. Ingat ya, di sini kita carinya K sama dengan 0, sama dengan 1, dan juga sama dengan 2, karena sesuai ketentuan yang tadi. Kemudian untuk K sama dengan 1-nya, itu Y1 tambah 1 sama dengan Y1 ditambah HF T1, Y1. Y2 sama dengan Y1-nya masukin yang tadi, 10, ditambah H-nya 2/3, dikali fungsi yang tadi, yang negatif 2/3 kali 10, karena yang digunakan adalah T1 dan Y1. Jadi Y2-nya adalah 5,56. Untuk K2-nya juga sama, untuk mencari K2-nya, K sama dengan 2-nya, kita cari Y2 tambah 1 sama dengan Y2 ditambah HF T2, Y2. Jadi Y3 sama dengan 5,56 dari sini, ditambah 2/3 itu H-nya, dan dimasukin lagi ke fungsi yang tadi untuk T2 dan Y2. Jadi negatif 4/3 dikali 5,56. Hasilnya Y3 sama dengan 0,62. Nah, udah ketemu nih untuk yang iterasi 3. Sekarang lanjut ke iterasi 5. Cara menghitungnya sama aja. Tinggal diganti M-nya jadi 5, dan akhirnya berpengaruh juga kan ke H-nya. H-nya jadi 2/5. Dimasukin ke nilai T-nya masing-masing. Jadi didapatkan T1-nya 2/5, T2-nya 4/5, T3-nya 6/5, T4-nya 8/5, dan T5-nya 10/5. Nah, udah diketahui semuanya ini, diingetin lagi masih sama caranya kayak tadi, cuma diubah aja dari H dan M-nya. Kemudian untuk nyari nilai K sama dengan 0, K sama dengan 1, sampai dengan K sama dengan 4, itu sama caranya kayak tadi. Cuma ada perubahan di bagian H-nya, diubah jadi 2/5. Kayak gitu, akhirnya menghasilkan Y1-nya sama dengan 0, Y2-nya 8,40, Y3-nya 5,71, Y4-nya 2,97, dan Y5-nya 1,07. Sekarang lanjut untuk iterasi 10. Nah, untuk iterasi 10,
M-nya berarti sama dengan 10, K-nya berarti dari 0 sampai M dikurangi 1, 9, berarti 0 sampai 9. Kemudian H-nya jadi 2/10. Kemudian dicari lagi T-nya, masih sama, kayak yang tadi cuma diubah lagi bagian H-nya, karena M-nya juga berubah. Dihasilkan T1-nya 2/10, T2-nya 4/10, T3-nya 6/10, T4-nya 8/10, T5-nya 10/10, T6-nya 12/10, T7-nya 14/10, T8-nya 16/10, T9-nya 18/10, dan T10-nya 20/10. Kemudian lanjut mencari nilai Y-nya. Untuk K sama dengan 0 sampai dengan K sama dengan 9. Nah, caranya masih sama kayak tadi, cuma diubah bagian H-nya aja, dan berpengaruh juga berarti ke bawah-bawahnya. Karena saling mempengaruhi ya, iterasi itu, antara yang satu sama yang lainnya. Dihasilkan Y1-nya sama dengan 10, Y2-nya 9,6, Y3-nya 8,83, kemudian Y4-nya 7,77, Y5-nya 6,53, Y6-nya 5,22, Y7-nya 3,97, Y8-nya 2,86, Y9-nya 1,94, dan Y10-nya 1,24. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hari kedua dengan 3 iterasi didapatkan nilai 0,62 unit sel. Sedangkan pada hari kedua dengan 5 iterasi didapatkan nilai 1,07 unit sel. Dan pada hari kedua dengan 10 iterasi didapatkan nilai 1,24 unit sel. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.